Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat. Amin. Oke. Dalam pertemuan kali ini kita kembali lagi dalam mata pelajaran seni budaya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita tentunya akan membahas mengenai pameran karya seni rupa. Sebelum kita membahas materi tersebut, mari kita berdoa bersama. Tapi sebelumnya, dalam keadaan COVID seperti ini, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk materi pembelajaran pameran karya seni rupa kita mulai. Bab 1 Pameran Seni Rupa. Yang pertama tentang konsep pameran seni rupa. Dalam konsep ada beberapa konsep, diantaranya pameran adalah suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Yang kedua, konsep dasar pameran adalah salah satu bentuk penyajian karya seni rupa agar dapat berkomunikasi dengan pengunjung. Makna komunikasi di sini berarti karya-karya seni rupa yang dipajang tersaji dengan baik sehingga para pemirsa dapat mengamatinya dengan nyaman untuk dapat pengalaman keindahan atau estetis dan pemahaman nilai-nilai seni yang dipamerkan. Untuk itu diperlukan manajemen tata pameran mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai penyelenggaraan. Berikutnya, konsep dasar pameran seni rupa. Pameran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan gagasan atau ide rupa kepada publik melalui media karya seninya. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi komunikasi antara perupa yang diwakili oleh hasil karya seninya dengan apresiator. Hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Galeri Nasional bahwa pengertian pameran adalah suatu penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Berikutnya, konsep dasar pameran seni rupa yaitu penyelenggaraan pameran dalam konteks pembelajaran seni budaya bisa dilakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah atau di lingkungan masyarakat. Penyelenggaraan pameran di sekolah menyajikan materi pameran berupa hasil studi pariwisata dari kegiatan pembelajaran kulikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini biasanya dilakukan akhir semester atau akhir tahun ajaran, sedangkan konteks pameran dalam arti luas yaitu di masyarakat. Materi pameran yang disajikan perupanya atau pencipta seninya itu beragam jenis atau berbagai jenis. Kita lanjutkan ke tujuan pameran seni rupa. Tujuan pertama yaitu tujuan umum. Yang pertama memberikan motivasi atau dorongan, yang kedua sebagai sarana hiburan atau rekreasi ataupun liburan, yang ketiga untuk memupuk rasa cinta terhadap kebudayaan bagi yang senang terhadap seni rupa itu sendiri. Terus yang keempat, meningkatkan apresiasi seni. Tentunya dengan mengadakannya pameran, kita bisa lebih menghargai yang namanya seni. Yang kedua, tujuan pameran itu adalah tujuan khusus. Yang pertama, tentang tujuan sosial, yang mana kegiatan pameran seni rupa baik skala besar maupun skala terbatas di sekolah, karya seni yang dipamerkan dipergunakan untuk kepentingan sosial. Yang kedua, tujuan komersial. Kegiatan pameran dapat berkaitan dengan kegiatan untuk menghasilkan profit atau untuk menghasilkan keuntungan. Itu tujuan komersial. Jadi untuk mendapatkan penghasilan. Yang ketiga, tujuan kemanusiaan. Kegiatan pameran
untuk kepentingan pelestarian, pembinaan nilai-nilai dan pengembangan hasil karya seni budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Jika pameran bertujuan sosial kemanusiaan, maka dana hasil penjualan karyanya digunakan untuk kegiatan sosial kemanusiaan. Bisa disumbangkan ke panti asuhan atau masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang mengalami korban bencana. Yang berikutnya, tujuan untuk pembelajaran atau untuk edukasi. Tujuan utama ini adalah untuk mendapat apresiasi dan tanggapan dari pengunjung untuk meningkatkan kualitas berkarya selanjutnya, serta peningkatan wawasan untuk keseni rupaan. Berikutnya, tentang manfaat pameran seni rupa. Yang pertama, manfaat seni rupa secara umum. Secara umum, manfaat pameran sebagai sarana pencapaian prestasi, sebagai sarana pembelajaran, sebagai sarana apresiasi, dan sebagai sarana rekreasi atau hiburan. Yang kedua, manfaat secara khusus. Secara khusus, penyelenggaraan pameran di sekolah memiliki manfaat untuk menumbuhkan dan menambah kemampuan peserta didik dalam memberi apresiasi terhadap karya orang lain serta menambah wawasan dan kemampuan dalam memberikan evaluasi atau penilaian karya secara lebih objektif. Selanjutnya mengenai fungsi pameran seni rupa. Kegiatan pameran memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi atau alat untuk berbicara antara pencipta seni dengan pengamat seni. Pameran seni rupa pada hakikatnya berfungsi untuk membangkitkan apresiasi seni kepada masyarakat, di samping sebagai media komunikasi antara seniman dengan penonton. Pendapat ini disampaikan oleh Wartono tahun 1984. Fungsi yang kedua, penyelenggaraan pameran seni rupa di sekolah ini menurut pendapat Nur Hidayat tahun 1996 di lembar 125. Secara khusus menyebutkan fungsi pameran seni rupa sekolah diantaranya meningkatkan apresiasi seni, membangkitkan motivasi berkarya seni untuk siswa, penyegaran dari kejenuhan belajar di kelas, berkarya visual atau gambar lewat karya seni, dan belajar berorganisasi. Berikutnya bagian B, pelaksanaan pameran. Dalam pelaksanaan pameran, yang pertama yaitu perlu yang namanya perencanaan. Untuk merencanakan pameran, rencana pameran harus dirancang dengan matang dan sistematis agar pada waktu pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Untuk perencanaan, yang pertama harus menentukan tujuan. Sebelum menyusun program selanjutnya, langkah yang paling awal yang harus dilakukan dalam perencanaan kegiatan pameran adalah merumuskan tujuan pameran. Karena tujuan dapat menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya. Yang kedua, menentukan tema pameran. Setelah tujuan pameran dirumuskan dengan baik, maka selanjutnya harus menentukan tema. Tentukan tema sejelas mungkin sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tentunya tema akan membantu dalam melakukan penyusunan program kerja dan kepanitiaan pameran. Berikutnya, menyusun kepanitiaan. Kepanitiaan merupakan nyawa sebuah kegiatan pameran. Panitia merupakan orang-orang yang terlibat untuk mendukung kegiatan pameran yang akan dilakukan. Biasanya dalam kepanitiaan, dalam kegiatan pameran, yang pertama untuk panitia biasanya pelindung, pembina, yang kedua dan berikutnya ketua panitia, terus wakil ketua, sekretaris, bendahara, terus ada juga koordinator seksi dan juga seksi-seksi. Terus menentukan waktu dan tempat.
Setelah tujuannya ada, temanya ada, panitianya juga ada, barulah mencari tempat. Dan setelah ada tempatnya, lalu ditentukan waktunya. Terus yang berikutnya menyusun agenda kegiatan. Untuk menyusun agenda kegiatan, itu rangkaian kegiatan pameran, yang mana dari awal sampai akhir kegiatannya itu ketika pelaksanaan harus tersusun dengan baik. Setelah semuanya ada, lalu menyusun proposal kegiatan. Nah, inti dari proposal itu adalah latar belakang pameran, dasar acuan kegiatan pameran, tujuan pameran, hasil dan dampak pameran yang diharapkan dari tema pameran. Terus isinya itu ada waktu dan tempat, tata tertib, dan hal yang lainnya yang bisa dimuat di dalam proposal. Yang mana proposal itu kegiatan kepentingan untuk mendapatkan izin kegiatan, baik itu dari pihak sekolah kalau pameran khusus ataupun dari pihak yang terkait kalau mengenai pameran umum. Setelah rencananya ada, baru dipersiapkan untuk kegiatan pameran. Persiapan pameran diantaranya harus mempersiapkan materi pameran. Untuk materi pameran, apakah itu penyelenggaraannya di sekolah ataukah di masyarakat. Terus yang kedua, mempersiapkan perlengkapan pameran atau properti pameran. Apa yang perlu dipersiapkan diantaranya ruangan pameran, terus meja, ada buku tamu, buku pesan dan kesan, dan juga papan panel atau papan penyekat ruangan, lampu sorot, sound system, poster-poster, katalog, ataupun folder berwujud kartu kecil yang berisi tentang judul-judul lukisan. Nah, itu yang perlu dipersiapkan dalam pameran. Selanjutnya, setelah persiapannya selesai, maka dilangsungkan dalam pelaksanaan pameran. Pelaksanaan pameran yang pertama, pelaksanaan kerja panitia. Panitia yang sudah dibentuk di situ langsung mengerjakan pekerjaannya masing-masing yang sudah ditugaskan. Yang kedua, penataan ruangan pameran. Pembuatan denah pameran itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat yang digunakan. Terus yang ketiga, penataan alur masuk pengunjung, mana jalan masuk dan mana jalan keluar supaya tidak terjadi tabrakan. Yang berikutnya, penataan dan penempatan karya. Penataan karya yang dipamerkan itu dilakukan atas pertimbangan berdasarkan jenis, ukuran, warna, atau tinggi, rendah, dan cara pemasangannya. Terus penempatan atau penataan cahaya. Nah, untuk pencahayaan khusus yaitu pencahayaan terhadap karya yang dipamerkan. Nah, pencahayaan secara umum itu untuk kepentingan membaca katalog ataupun hal yang lainnya. Nah, setelah semuanya sedang berlangsung, maka pameran siap untuk dibuka atau pembukaan pameran. Dan berikutnya, saat pameran berlangsung. Setelah dibuka bahwa pameran sudah dimulai, maka di situ pameran berlangsung dan akan dikasih waktu atau jeda untuk pameran tersebut. Lalu setelah selesai pamerannya, pelaksanaan pamerannya, maka akan diadakan kegiatan diskusi. Kegiatan diskusi diselenggarakan sebagai rangkaian kegiatan pameran. Tujuannya untuk apa?
yaitu untuk pengembangan wawasan dan sikap apresiatif. Jadi dari materi pameran seni rupa ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa pameran seni rupa adalah suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga suatu karya dapat diapresiasi oleh masyarakat. Dengan banyaknya kegiatan pameran dilakukan membuktikan bahwa banyak seniman-seniman yang hebat. Kegiatan pameran yang sangat layak untuk didukung pelaksanaannya, sehingga banyak seniman muda yang terpacu untuk terus membuat karya yang lebih menarik. Alhamdulillah, pembelajaran kelas 10 hari ini telah kita kupas secara tuntas, dan mudah-mudahan materi ini ada manfaatnya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembahasan seni budaya hari ini dicukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.